Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya, M. Farid Usman Effendi. Jadi berbeda dengan konten kemarin ya, kali ini kita akan membahas tentang direct marketing. Oke, mari kita mulai. Jadi yang pertama itu adalah apa itu direct marketing ya. Jadi pernahkah kamu mendapatkan pesan kayak pesan WhatsApp dari sebuah toko online yang menawarkan diskon khusus, ataupun mungkin bisa dari bank yang memberitahu tentang program kartu kredit terbaru gitu. Nah, jadi dua hal itu tadi merupakan contoh dari direct marketing ya, atau pemasaran langsung. Nah, jadi direct marketing itu adalah sebuah strategi pemasaran di mana perusahaannya berkomunikasi langsung dengan konsumen tanpa melalui perantara media sosial begitu. Nah, komunikasi ini bersifat personal, terukur, dan dirancang untuk mendapatkan respon langsung dari konsumen, baik berupa pembelian, pendaftaran, maupun tindakan yang lain begitu. Lalu, apa saja fungsi dari direct marketing? Yang pertama itu adalah membangun hubungan personal. Jadi, direct marketing ini memungkinkan perusahaan membangun hubungan one-to-one dengan konsumen. Contohnya aplikasi Tokopedia yang mengirimkan notifikasi berdasarkan riwayat belanja dan membuat Anda merasa dikenali secara lebih personal begitu ya. Nah, lalu untuk fungsi yang kedua itu adalah menghasilkan respon langsung. Jadi berbeda dengan iklan tradisional, direct marketing dirancang untuk mendapatkan tindakan segera. Seperti ketika Gojek mengirimkan kode promo dengan batas waktu, hal ini mendorong untuk para konsumen segera menggunakan kode promo tersebut. Nah, lanjut yang ketiga adalah pengukuran hasil yang akurat. Setiap kampanye dari direct marketing dapat diukur keberhasilannya dengan tepat. Sebagai contohnya itu Shopee yang dapat melacak berapa persen penerima email promo kemudian melakukan pembelian begitu. Nah, lalu fungsi yang keempat itu adalah untuk segmentasi yang tepat, di mana direct marketing memungkinkan penargetan konsumen yang lebih presisi, seperti Bank BCA misalnya, hanya menawarkan kartu kredit yang platinum kepada nasabah dengan pendapatan tertentu. Lalu untuk fungsi yang terakhir adalah tentunya untuk efisiensi dari biaya. Meskipun biaya per kontak mungkin lebih tinggi, namun biaya per konvensi lebih rendah karena targetnya lebih tepat dari target direct marketing ini. Jadi misalkan sebuah startup itu lebih memilih mengirim pesan langsung ke reseller potensialnya daripada memasang billboard yang dilihat banyak orang, namun akan sedikit yang relevan karena tidak memasarkan kepada konsumen yang tepat gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya itu adalah customer analysis. Nah, jadi apa sih customer analysis itu? Customer analysis atau analisis pelanggan itu merupakan sebuah proses mempelajari perilaku, kebutuhan, ataupun preferensi dari pelanggan untuk menciptakan energi pemasaran yang lebih efektif. Nah, jadi customer analysis ini seperti menjadi detektif yang mencari petunjuk ya tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh para pelanggan. Nah, untuk tahapan dari customer analysis ini yang pertama tentunya adalah pengumpulan data. Jadi tahap awal dari customer analysis ini dimulai dengan mengumpulkan informasi pelanggan, contohnya dari Alfamart yang mengumpulkan data transaksi melalui member untuk mengetahui pola belanja pelanggan, atau Goto Finansial yang menganalisis riwayat transaksi untuk memahami kemampuan finansial dari para penggunanya. Nah, yang kedua itu adalah segmentasi pelanggan. Pada tahap ini pelanggan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik, seperti contohnya itu Netflix ya, yang membagi pelanggannya berdasarkan preferensi tontonan mereka. Lalu tahapan yang selanjutnya adalah analisis dari pelaku dan juga preferensi. Nah, di sini kita menganalisis bagaimana pelanggan berinteraksi dengan produk. Contohnya Traveloka yang menganalisis cara penggunanya menelusuri aplikasi untuk mengetahui
destinasi apa yang paling diminati, ataupun seperti ruang guru yang memantau materi pembelajaran di mana yang paling banyak diakses oleh siswa gitu. Untuk tahapan yang nomor 4 itu adalah identifikasi nilai dari pelanggan. Jadi tahap ini menentukan nilai atau setiap segmen pelanggan bagi bisnis. Misalnya BRI yang mengidentifikasi nasabah prioritas berdasarkan jumlah aset yang dikelola, ataupun sebuah operator ya seperti Telkomsel yang memberi perlakuan berbeda untuk pelanggan yang penggunaannya lebih tinggi gitu. Nah, lalu untuk langkah yang selanjutnya itu pengembangan persona pelanggan. Jadi tahap selanjutnya adalah membuat representasi fiktif dari pelanggan yang ideal, seperti Gojek yang menciptakan persona Ibu Siti, yaitu di mana seorang ibu rumah tangga yang berusia 35 tahun yang sering menggunakan GoFood dan juga GoSend untuk mengirim makanan ke anaknya di sekolah. Nah, lalu untuk tahap yang keenam adalah analisis customer journey atau memetakan perjalanan pelanggan dari awal ketertarikan hingga pasca pembelian. Nah, lalu untuk tahap yang terakhir atau tahap ketujuh itu adalah prediksi perilaku masa depan. Jadi tahap yang terakhir itu menggunakan data historis untuk memprediksi tindakan pelanggan selanjutnya, seperti Bank Mandiri yang menganalisis pola transaksi untuk memprediksi nasabah mana yang beresiko beralih ke bank lain, kemudian menawarkan program retensi khusus begitu. Oke, yang selanjutnya adalah marketing communication plan. Jadi apa sih marketing communication plan itu? Jadi rencana komunikasi pemasaran ya, itu adalah sebuah dokumen yang strategis yang menguraikan bagaimana sebuah organisasi akan mengkomunikasikan nilai produk atau jasanya kepada target pasar. Ini seperti peta berjalan yang menunjukkan rute terbaik untuk menyampaikan pesan kepada konsumennya. Nah, lalu untuk komponen dari marketing communication plan itu ada mulai dari analisis situasi, penetapan tujuan komunikasi, identifikasi target audience, pengembangan pesan kunci, pemilihan saluran komunikasi, lalu alokasi anggaran ya yang mengatur pembagian dana untuk berbagai aktivitas komunikasi. Nah, lalu ada juga implementasi dan eksekusi, jadi melaksanakan rencana yang telah disusun. Begitu. Lalu untuk komponen yang terakhir tentunya adalah pengukuran dan juga evaluasi. Jadi setelah menilai efektivitas komunikasi yang telah dilakukan, kita tentunya harus melakukan pengukuran dan juga evaluasi begitu. Oke, lalu selanjutnya ada the campaign planning process. Jadi setelah kita memahami direct marketing dan juga customer analysis dan juga marketing communication plan, jadi sekarang kita membahas bagaimana cara merencanakan kampanye pemasaran langsung yang efektif tentunya melalui campaign planning process. Jadi proses ini merupakan peta jalan untuk mengubah strategi menjadi implementasi yang nyata. Jadi yang pertama itu apa objeknya? Nah, langkah pertama dalam merencanakan kampanye adalah menentukan objek atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi objek ini harus SMART ya. Apa itu SMART? Yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan juga time bound. Nah, contohnya itu seperti Bank BRI yang meluncurkan kampanye direct marketingnya untuk kartu kredit dengan objek yang jelas ya. Yang kedua adalah one step or two. Jadi dalam kampanye direct marketing ini pendekatan bisa dilakukan dalam satu tahap atau one step atau dalam dua tahap ya. Tergantung pada kompleksitas produk dan juga proses keputusan pembelian. Nah, one step sendiri pendekatan langsung yang bertujuan untuk mendapatkan respon atau pembelian segera. Contohnya adalah Shopee Flash Sale yang mengirimkan notifikasi diskon 50% hanya untuk beberapa jam ke depan, yang langsung mendorong tindakan pembelian tanpa adanya perantara. Untuk two stage-nya, yaitu pendekatan bertahap yang dimulai dengan menarik minat
kemudian dilanjutkan dengan konvensi. Contohnya adalah Prudential Indonesia yang pertama-tama mengirimkan konten edukasi tentang pentingnya asuransi ya, asuransi pendidikan khususnya. Nah, pada tahap pertama itu mengumpulkan prospek yang tertarik begitu. Kemudian telemarketer menghubungi prospek yang merespon untuk penawaran yang lebih spesifik atau tahap 2 untuk konversi. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah identifikasi target. Nah, mengidentifikasi target ini dengan tepat tentunya adalah kunci dari keberhasilan kampanye direct marketing. Jadi semakin spesifik target, semakin efektif juga pesan yang disampaikan. Lalu selanjutnya adalah apa sih pendekatan yang digunakan begitu. Jadi setelah menentukan target, langkah berikutnya adalah memilih pendekatan yang tepat untuk berkomunikasi dengan para pelanggan. Bisa dengan pendekatan yang rasional, yang menekankan pada fakta, logika, dan manfaat fungsional produk, atau juga pendekatan emosional seperti mengedepankan aspek perasaan dan juga pengalaman yang dikomunikasikan. Contohnya itu bisa seperti Dana yang mengirimkan pesan ya, seperti rayakan momen spesial bersama orang tersayang begitu, dengan cashback spesial di hari ulang tahun. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah menentukan waktu yang tepat. Jadi timing itu sangat krusial dalam kampanye direct marketing. Pesan yang tepat pada waktu yang salah bisa menjadi langkah yang tidak efektif gitu. Jadi contohnya itu marketplace ya, seperti Shopee maupun Blibli atau Tokopedia itu menemukan bahwa email promo gadget yang dikirimkan Jumat sore atau mendekati gajian menghasilkan conversion rate 30% yang lebih tinggi dibandingkan hari lain begitu. Nah, lalu yang keenam adalah membuat creative plan. Jadi creative plan adalah strategi yang kreatif untuk mengemas pesan agar menarik perhatian dan mendorong respon. Creative plan ini bisa mencakup dari desain, copy, format, dan juga elemen visual lainnya. Contohnya brand Uniqlo ya, yang membuat creative plan untuk kampanye Airism dengan tema sejuk di setiap momen, yang mencakup visualnya yang dengan model beraktivitas nyaman di cuaca yang sangat panas, dan juga format videonya yang pendek jadi sangat cocok untuk berbagai media, dan juga ada CTA-nya atau call to action dengan menaruh diskon untuk pembelian pertama gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah booking media. Jadi kenapa booking media itu juga hal yang cukup penting ya, karena memilih dan memesan media yang tepat untuk menyampaikan pesan juga merupakan langkah penting berikutnya. Jadi media harus sesuai dengan karakteristik target audiens begitu. Nah, untuk media yang umum digunakan dalam direct marketing itu bisa seperti email ya, seperti email yang mengirimkan newsletter mingguan dengan promo begitu, ataupun juga SMS dan WhatsApp yang bisa mengirimkan notifikasi promo merchant. Selain itu juga ada direct mail ya, yang mengirimkan kartu ucapan fisik ke nasabah begitu, atau ke konsumennya. Atau juga bisa menggunakan telemarketing ya, yang melakukan follow up prospek melalui telepon begitu. Selain itu juga ada push notification ya, contohnya itu seperti Gojek yang mengirimkan notifikasi promo ke perangkat pengguna begitu. Nah, lalu untuk yang terakhir itu ada handle respon. Jadi menangani respon dengan baik itu sama pentingnya dengan merancang kampanye. Nah, ini mencakup persiapan untuk mengelola feedback,
pertanyaan dan juga transaksi yang masuk begitu. Contohnya, ketika Shopee meluncurkan kampanye 5.5, mereka menyiapkan yang pertama adalah tim customer service tambahan untuk menangani peningkatan volume pertanyaan tentunya. Nah, dan juga Shopee itu menyiapkan sistem otomatis untuk konfirmasi pesanan mungkin ya. Dan juga ada SOP untuk penanganan komplain. Nah, aspek penting dalam penanganan respon itu adalah yang pertama kecepatan respon. Jadi bagaimana perusahaan itu berkomitmen untuk menjawab chat dalam waktu secepatnya gitu. Yang nomor 2 adalah personalisasi. Terus selanjutnya adalah capacity planning ya. Jadi seperti menambah bandwidth server saat kampanye besar gitu agar servernya tidak lemot atau tidak down gitu. Lalu mungkin ada service recovery ya. Jadi seperti menyiapkan kompensasi cashback untuk pelanggan yang mengalami masalah teknis saat promo. Oke, jadi demikian presentasi saya mengenai direct marketing, customer analysis, marketing communication plan, dan juga campaign planning process. Jadi keempat konsep ini saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam strategi pemasaran modern. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif tentunya, dan juga tepat sasaran, dan akan memberikan hasil yang terukur. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi, dadah.